Truk batu bara robohkan jembatan Desa Muara Lawai. Itulah tema atau topik perbincangan kami di Liputan Metropolisian untuk edisi kali ini, dan untuk membahas lebih dalam terkait robohnya jembatan di Desa Muara Lawai akibat truk batu bara. Saat ini kita telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Ketua Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan, ada Pak Rahidin Haji Anang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Rahidin. Ya, selamat siang, Firza, eh, penonton Baik. Pal TV siang Ya. hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Rahidin sudah bergabung di Liputan Metropolisian. Sama-sama. Untuk mengawali perbincangan, Ya. Pak Rahidin, lagi-lagi ini truk batu bara ya membuat polemik begitu di tengah masyarakat. Baru-baru ini terjadi di Desa Muara Lawai begitu Pak, jembatan yang memang menjadi akses masyarakat di sana. Ini nyata-nyata pada waktu kronologi kejadian 4 truk batu bara dengan bertonase lebih dari 400 berapa ton begitu Pak. Ini sepertinya overload gitu ya, dan sangat berat sekali, dan akhirnya membuat roboh dan 4 truk itu jatuh ke bawah. Nah, kalau menurut pandangan atau perspektif Anda untuk mengawali perbincangan, melihat kejadian robohnya jembatan di Desa Muara Lawai akibat dilintasi truk batu bara ini, seperti apa Pak Rahidin? Baik, terima kasih, Saudara Firza. Kita melihat persoalan transportasi truk batubara ini sebenarnya persoalan klasik, gitu kan. Dari dulu persoalan truk batubara yang merusak jalan, menghancurkan, gitu kan. Tapi kan sampai detik ini belum ada penyelesaian dari pemerintah. Tapi kalau ketika ada kejadian, semuanya merasa, wah ini disesali, sangat disayangkan, stop itu. Itu yang ada kejadian. Nah, kalau misalnya sekarang robohnya jembatan di Lawai ini, menurut saya ini yang salahnya siapa? Yang salahnya adalah karena muatan setiap mobil batubara itu sudah overload, melebihi muatan. Nah, siapa yang bertanggung jawab ini? Yang bertanggung jawab adalah Dinas Perhubungan yang akan jaga itu jembatan. Maka setiap jembatan itu harusnya pemerintah harus menempatkan baik dishub di situ, polisi di situ, tentara di situ. Memang betul-betul jaga. Karena para owner-owner batu bara ini, apalagi para angkutan ini, itu nggak ada yang beres itu. Baik, Semuanya baik. manipulasi gitu kan. Baik, sebelum Maka ke dari itu sana. kita harus tegas. Baik, baik. Sebelum ke sana, Pak Rahidin, saya ingin, oke, kalau kita melihat sesuatu masalah, tentu kita harus tahu hulu dan baru ke hilirnya, begitu ya. Tapi tadi saya boleh mengutip statement Anda mengatakan bahwa sebenarnya ini kejadian bisa terjadi akibat minimnya pengawasan, begitu. Anda menyebut Dinas Betul, Perhubungan tadi. Nah, kalau kita betul. mengingat Pak, selain Dinas Perhubungannya mungkin Anda mengatakan minimnya untuk pengawasan sehingga ini bisa melintas begitu ya, harusnya bisa dicegah untuk terjadi hal ini. Apakah memang ada permainan juga Pak dari oknum-oknum pengusaha yang melibatkan memang orang-orang oknum di dinas tersebut menurut Anda, sehingga ini kecolongan dalam tanda kutip bisa terjadi hal ini, Pak Rahidin? Ya, sekali lagi, saudara pemirsa Val TV. Karena apa? Kita ini bertugas bekerja itu bukan berlandaskan kepada hati nurani, gitu kan. Sekali lagi, bukan berdasarkan hati nurani dan aturan gitu. Nah, maka kong kali kong ini di batubara ini sudah jelas banyak sekali terjadi, ya kan? Masif ya Pak, Karena ini kan masif. peluang, sangat peluang sangat besar, ya kan? Permainan kong kali kong ini pasti terjadi. Nah, Oke, maka dari itu, karena hati nurani itu tidak ada berbicara masalah bahwa ini aturan, bahwa ini harus ditegas. Hari oke. ini tegas, Pak minggu depan Rahidin, sudah kacau lagi, gitu kan? Pak Rahidin, Anda mengatakan bahwa ini ada kurang pengawasan dari Dinas Perhubungan, lalu ada oknum yang bermain menurut Anda, ada kong kali kong begitu. Indikasinya apa, Pak Rahidin, sampai Anda bisa mengeluarkan statement ini, Pak Rahidin? Apakah sudah ada mungkin fakta-fakta Loh, yang Anda temukan di lapangan? banyak para sopir-sopir truk, owner-owner angkutan batu bara itu, kalau dia bicara dengan Pak Rahidin di warung kopi, Pak Doktor, tolong disuarakan. Apa yang mau disuarakan? Alangkah banyak minta-minta petugas lapangan. Hmm, Ini minta, itu minta, bandit minta, ada tim preman minta. Ini kan kejadian di lapangan yang tidak dikontrol oleh aparat. Makanya minta-minta di lapangan juga banyak. Jadi kalau kita mau bersih-bersih diri,
bersihkan dulu aparatnya. Sulit Ya nggak kan? Pak untuk diberantas Pak hal-hal ini Pak Rahidin menurut Anda? Atau bagaimana caranya untuk memberantas hal ini bisa agar tidak terjadi? Tadi pungli-pungli, terus ada oknum yang bermain. Apa sumbang saran terbaik dari Kalau Anda? kita kalau ingin kita memberantas persoalan transportasi batu bara ini, satu langkah yang paling tepat. Apa itu? Tegas. Kalau Oke. aparat keamanannya sesuai dengan aturan, tidak ada niat hati nama itu kita yang kotor, tong lingkong, yang salah kita tebas, saya kira ini tidak sulit kita akan melaksanakan apa eh, tentang transportasi batu bara ini. Jadi Ya kan? menurut Anda Nah, sejauh ini kurang tegas. Sejauh ini menurut Anda sangat tidak kita kurang kurang tegas. tegas, kurang tegas. Nah, Oke. karena kurang tegas, pemilik batu bara, owner batu bara, ataupun angkutan baru batu bara, karena ini diberi peluang oleh aparat kita, maka dia bermain. Ingat, owner batu bara itu ataupun owner angkutan batu bara, kalau diberi sinyal untuk konglingkong, dia main. Ada kesempatan gitu, dikasih celah begitu ya Pak ya. Ada peluang, ada kesempatan, ada lampu hijau untuk bermain, dia bermain. Baik, baik, baik. Artinya jangan dikasih celah begitu, jangan ada ruang untuk bisa membuat mereka bermain Jangan begitu. dikasih celah. Tapi kan kejadiannya memang ini sudah kadung terjadi gitu ya Pak ya. Hal ini sudah terjadi. Nah, kalau memang menurut Anda ini merupakan salah satu ya polemik yang nggak akan ada habis-habisnya karena macam-macam kejadian, bukan cuman jembatan yang roboh, ada juga merusak jalan begitu ya, ada juga yang kejadian kecelakaan, apalagi di Palembang sering banget tuh ya truk-truk bertona seberat ini membuat kecelakaan. Nah, kalau menurut Anda solusi terbaiknya apa nih Pak? Kalau dia nggak bisa melintas atau dilarang melintas, bagaimana caranya? Jadi begini, Para ini. saudara pemirsa Pak TV, pada siang hari ini saya akan nyatakan bahwa kalau kita sekarang ini tidak mengacu kepada aturan, kita susah untuk melaksanakan ini dengan baik dan benar. Misal, kalau aturannya tidak boleh overload, tidak boleh melebihi batas, ya kan? Nah, itu harus tegas oleh pihak Dinas Perhubungan. Satu. Yang kedua, PU. Jalan ini, jembatan ini memang betul-betul harus memenuhi syarat. Jembatan ini boleh dilalui muatan truk, muatan kendaraan yang berapa, yang paling berat. Itu memang perlu diperhitungkan karena ketika ada timbangan. Maka Ya. kalau di luar timbangan jangan disuruh lewat. Saya kira ini bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi. Ya kan? Oke, oke. Nah, jangan sampai orang buat jembatan sudah bagus, apalagi jembatannya kurang bagus, tidak bagus, dilalui oleh batu bara yang sangat luar biasa melebihi kapasitas, ya itu pasti cepat rusak, ambruk itu kan. Nah, Ya. itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat secara realita, Firza dan pemirsa Val TV, ya, kenapa Dishub tidak pernah bertindak? Mobil-mobil batu bara yang antri dari katakanlah kita ambil contoh di Soekarno Hatta, apabila dia mau mengisi minyak misalnya, itu antri itu menutupi jalan itu. Mm-mm. Semua dia makan jalan. Ada nggak tindakan dari Dishub? Nggak ada. Oke, artinya perlu ketegasan ya dari Dinas Perhubungan. Lagi-lagi Anda menyebut seperti itu. Tapi kan hal ini sudah terjadi, Pak. Beberapa kemarin juga saya membacakan beritanya disampaikan bahwa Bupati Bursa Sarnubi ini senada begitu dengan Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan jika memang ternyata memang kenyataannya faktanya hal ini robohnya jembatan ini dikarenakan truk angkutan batu bara tersebut, maka diminta pengusaha batu bara tersebut untuk membangun jembatan kembali. Anda sepakat dengan hal ini, Pak Rahidin? Kalau saya bukan hanya sepakat dia ganti rugi itu. Bila perlu pihak Dishub, pemerintah daerah, provinsi, itu dilihat mobilnya perusahaan mana, ya kan, dievaluasi. Ya, dia katakanlah mungkin dia sanggup untuk mengganti rugi, membuat jembatan baru. Tapi ini kan akan kembali lagi. Beri sanksi, itu yang paling penting. Oke, proses hukum maksud Anda? Hukum harus jalan. Bila perlu di blacklist, dicabut izinnya. Anda tidak boleh untuk operasional lagi karena sudah melanggar aturan. Saya kira ini kan akan menjadi jerah bagi angkutan batu bara yang melebihi kapasitas itu kan. Ya. Itu zaman Pak Alek itu akan dibangun jalan khusus untuk batu bara. Batu bara. Kita tidak tahu apa itu bisa jalan atau tidak, sehingga sampai sekarang nggak ada rimbanya itu.
Menurut Anda, usulan dari atau wacana yang diusulkan oleh Gubernur Sumsel terdahulu Alex Nurdin tadi Anda katakan bahwa ingin membangun jalan khusus untuk angkutan batu bara. Anda mendukung hal itu. Pertanyaannya, nggak tahu rimbanya kemana tadi Anda mengatakan. Menurut Anda, apakah Gubernur yang sekarang, menurut Anda harus menyelesaikan atau meneruskan untuk wacana pembangunan jalan khusus angkutan batu bara ini menurut Anda, Pak Raiden? Saya kira ini kalau ada terjadinya angkutan batu bara khusus, katanya kan dibangun rel itu kan. Kalau salah itu pernah wacana dilontarkan oleh era Alex Nurdin sebagai gubernur itu kan. Ada jalan khusus untuk angkutan batu bara sampai ke yang terminal kita peti kemas ini kan. Itu Ya. bagus itu ide itu kan. Sehingga tidak mengganggu jalan-jalan umum itu kan dan tidak merusak jalan-jalan yang lain. Karena kalau menurut pengamatan kita selama ini, yang merusak jalan ini adalah truk batubara. Baik, baik. Apalagi yang overdimension, overloading ya, truk odol ini ya, menurut Iya, Anda itu yang salah satu yang menjadi penyebab. Tapi kalau kita lagi-lagi Pak Rahidin mengingatkan, oke, jembatannya sudah tahu, udah lama gitu ya. Setahu saya dapat informasi bahwa jembatan Desa Muara Lawa ini dibangun tahun 1987, Pak. Jadi tak heran begitu hampir 30 tahun usianya gitu ya. Hampir 40 tahun malah ya. Jadi memang wajar begitu kalau dilintasi yang berat ini sehingga menyebabkan roboh atau ambruk. Kita ketahui juga Pak ya, untuk masalah angkutan batu bara ini pasti akan seperti fenomena gunung es gitu ya, yang terlihat di permukaan hanyalah yang sudah jadi viral beritanya. Lagi-lagi truk angkutan batu bara. Apa menurut Anda seluruh pengusaha ini duduk bersama mungkin satu meja dengan stakeholder terkait pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan agar ini tidak terus-terusan. Tadi Anda mengatakan ini bangun jalan pasti lama Pak nunggunya, tapi kalau untuk sekarang kan udah harus berjalan nih operasional truk angkutan batu bara. Jadi gimana nih Pak? Selain memang tidak boleh overload, tapi kita ketahui juga jalan-jalan juga banyak rusak nih suka dilintasi angkutan ini, Pak Raiden. ya. Jadi begini, Dishub dengan PU, dengan pemerintah daerah maupun provinsi, inventarisir. Jembatan mana yang bangunannya sudah lama, sudah usang, maka di situ harus ada piket Dishub sama polisi, sama tentara. Untuk mengawal jangan sampai jembatan ini sudah lama, sudah usia yang sangat-sangat tidak layak lagi untuk kapasitas banyak yang melebihi, harus dibatasi. Ya kan? Kalau mobilnya satu ya satu lewat, jangan sampai dua tiga. Ya kan? Karena ini kan menyangkut masalah nasib masa depan masyarakat banyak, bukannya truk saja kan. Nah, itu salah satu mengantisipasi. Maka PU sama Dishub itu inventarisir. Mana saja jalan jembatan yang kira-kira sudah parah, yang sangat tidak layak lagi untuk dilalui oleh truk-truk batubara yang sangat berat ini, maka kita harus memperhatikan ini. Kita buat peraturannya yang betul-betul tegas. Baik. Nah, peraturannya tegas. Tadi ada mengatakan sebenarnya ada aturan. Nah, kalau bisa diinformasikan Pak ke pemirsa juga yang awam ini pengen tahu juga Pak. Sebenarnya kalau ini kedapatan di jalan dia melebihi kapasitas atau melintasi jalan yang memang tidak boleh dilintasi, sanksinya apa sebenarnya Pak untuk bisa diberlakukan? Ini contoh, Berza. Bagi kawan-kawan, terutama yang owner truk ini ya, siapa yang pernah naik haji, ya kan? Orang Mekah itu, orang luar negeri itu kalau misalnya kita melebihi koper itu dengan aturan yang ada di penerbangan itu dikeluarkan. Isi-isi tas itu dikeluarkan sehingga sesuai dengan timbangan, sesuai dengan batas ukuran. Tegas itu. Nah, kenapa kita tidak bisa untuk melakukan itu? Ketegasan itu sangat penting karena ini merupakan aturan. Ya kan? Ini tidak kadang-kala kita tidak pernah melakukan itu tegas untuk melakukan sebuah tindakan. Saya kira ini mikir, ya kan? Ini lewat bisa dikasih uang tadinya 50.000 dikasih 200 selesai. Baik, Ya baik, kan? baik. Baik, baik. Nanti kita coba ini Pak ya, kita akan telusuri lagi ya untuk permasalahan itu. Tapi ini untuk kembali ke Desa Muara Lawai tadi Pak, jembatannya sementara tidak bisa dilalui begitu ya, hanya satu arah begitu. Nah, lagi-lagi tadi Anda mengatakan saran Anda tidak hanya memberikan sanksi untuk mereka mengganti, tapi juga ada sanksi hukum tadi ya, bisa diproses hukum dan ada efek jera untuk mereka ditutup gitu usahanya. Nah, untuk
menutup perbincangan kita, Pak Rahidin, singkat saja, mungkin Anda ingin menyampaikan apa sumbang saran terbaik kepada pemerintah, kepada pengusaha batubara, dan juga untuk tadi oknum, tadi Anda mengatakan Dinas Perhubungan yang ingin tegaskan apa yang harusnya dilakukan. Silakan, Pak Rahidin. Ya, yang pertama kita setuju eh, kebijakan dari Bupati Muara Enim, Bursa Sarubi yang mengatakan Bupati bahwa Lahat, dia sangat Pak. kecewa. Bupati Lahat, Ya. tapi bukan hanya kecewa ya, tapi bertindak bila perlu adakan sanksi hukum para truk-truk, para owner-owner angkutan yang sedang melebihi, yang merusak, yang selalu merusak tatanan sistem yang ada di Indonesia ini, terutama Sumatera Selatan, itu harus dihukum. Jangan hanya disuruh ganti buat jembatan baru. Bila perlu kita adakan blacklist kendaraan, nanti satu, ada. Nah, yang kedua kita harus betul-betul tegas dalam melaksanakan tugas, gitu kan. Aparat-aparat itu harus betul-betul melakukan hal yang tegas. Apabila aparatnya masih ada main kong-kelingkong, ya harus kita pinggirkan, gitu kan. Sekarang kan Presiden sudah tegas. Bagi pejabat yang tidak mampu untuk melaksanakan tugas, minggir. Nah, begitu juga Bupati dengan Gubernur. Ketika petugas di sub tidak mampu, mundur, gitu kan. Ya kan, masih banyak petugas yang lain. Kita harus betul-betul bersih untuk mengamankan bahwa kita ini adalah provinsi kabupaten yang betul-betul nyaman, itu kan. Batu bara bisa jalan dengan lancar, itu kan. Ownernya sudah bagus, pemerintah juga enak, ya kan. Pemasukan juga ada, ya kan. Jangan mementingkan kepentingan sendiri, ya kan. Kalau kepentingannya owner batu bara yang penting, pemilik jalan juga tidak diperhitungkan, ini jadi rusak, itu kan. Nah, Baik. kalau rusak ini kan semuanya jadi kendala. Masyarakat jadi rugi, pemerintah jadi rugi, pemerintah daerah, ya kan. Dan kita memberikan satu argumentasi yang sangat-sangat tidak enak, itu kan. Padahal ini ulah dari angkutan batu bara, itu kan. Karena kepastian bagi kawan-kawan memberikan sanksi terhadap angkutan batu bara. Saya kira itu. Baik, saya garis bawah ya, dibutuhkan ketegasan dan aturan yang memang benar-benar diberlakukan dengan tegas agar hal ini tidak akan terjadi lagi. Kita juga mengharapkan semoga tidak akan terjadi lagi ya di masa yang mendatang. Terima kasih Pak Rahidin Haji Anang, Ketua Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan, sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang untuk berbagi pandangan dan perspektifnya. Semoga sukses dan sehat selalu.